Bagian 2. Harga diri dalam pola percintaan. Part 1. Orang-orang yang ragu bahwa ia layak dicintai. Dalam novel remaja, selalu ada kisah percintaan. Apa alasannya? Apakah hasrat seksual paling tinggi di masa puber? Bukan. Pada masa pertumbuhan, harga diri terbentuk melalui pencarian cinta, sehingga ketika harga diri jatuh, cintalah yang pertama kali dicurigai. Tipe konseli yang paling banyak saya temui sebagai seorang dokter kejiwaan adalah galau karena cinta. Saya pasti menemukan masalah harga diri setelah mengobrol dengan mereka. Ketika harga diri tidak sehat, cinta pun akan terhambat. Isi hati lisan yang berkata, belum siap berpacaran. Ada orang-orang yang meyakini bahwa dirinya tidak mungkin dicintai. Padahal, mereka sebenarnya terlihat sempurna dan menarik. Mereka cenderung menolak dengan alasan remeh saat akan diperkenalkan dengan seseorang. Mereka juga akan memasang mimik wajah datar jika ditembak dengan pertanyaan, "Mungkin kamu saja yang standarnya terlalu tinggi." Namun, setelah mengobrol cukup lama, barulah saya yakin bahwa mereka tidak mengada-ngada. Mungkin mereka suka dengan aku di awal, tapi setelah kenal lebih jauh, pasti mereka akan kecewa. Sungguh mengejutkan bahwa mereka sama sekali tidak mengakui nilai dirinya. Orang-orang seperti ini umumnya sangat mendambakan pernikahan, tetapi juga menghindarinya. Saat berpacaran pun, mereka tidak yakin apakah harus menikah atau tidak. Mereka bahkan mendatangi peramal dengan perasaan gundah. Mereka tidak yakin bisa mencintai seseorang atau berhubungan dalam waktu yang lama dengan satu orang. Mereka merasa bahwa dirinya adalah pecundang cinta yang tidak dapat mencintai dan dicintai satu orang saja seumur hidup. Oleh karena itu, mereka percaya bahwa mereka tidak berhak untuk mencinta. Namun ketika membayangkan bahwa mereka akan kesepian seumur hidup, mereka lagi-lagi mendambakan cinta. Rendah diri yang datang setelah kehilangan cinta. Dalam konteks yang sama, ada juga orang-orang yang tidak bisa mempercayai pesona dirinya. Sebaik apapun orang yang mendekati, mereka tidak bisa menerimanya. Aku belum siap pacaran. Atau, sifat kita sepertinya terlalu berbeda. Tolak mereka dengan halus. Sementara di dalam hati mereka berkata, kalau tahu sifatku, dia pasti akan meninggalkanku. Atau, orang sepintar kamu pada akhirnya pasti akan mengabaikan dan menendangku pada akhirnya. Orang-orang di sekitarnya tentu sangat menyayangkan sikap tersebut. Percuma bila mereka diberitahu, kenapa nggak dicoba dulu? Atau, enggak, kamu pantas dicintai kok. Mereka tidak akan berubah pikiran dengan mudah. Malah, ia yang akan meyakinkan orang lain dengan berkata, ibuku saja tidak mencintaiku. Bagaimana bisa kamu mencintaiku? Sikap ini terkesan rendah hati atau baik di awal. Namun jika terus berulang, pandangan orang di sekitarnya akan berubah dan mereka pun akan semakin menyesal. Harusnya dulu kulanjutkan saja hubunganku dengannya. Sesal mereka. Waktu telah berlalu, usia bertambah, sementara harga diri mereka tetap rendah. Mereka melepaskan cinta akibat rendah diri. Namun setelahnya, mereka malah semakin rendah diri. Keyakinan bahwa diri tidak layak untuk cinta dipadu dengan penyesalan telah melepaskan orang yang dicintai. Itulah letak permasalahan mereka. Semakin berulang lingkaran setan ini, mereka pun kian memandang rendah diri sendiri. Pada akhirnya, mereka semakin tidak bisa mempercayai dirinya sendiri. Tragis. Tidak adanya kepercayaan mendasar. Mengakui bahwa diri memiliki nilai untuk dicintai berangkat dari emosi bernama yakin, kebajikan yang diperlukan dalam bertahan hidup. Manusia adalah makhluk merdeka yang dapat hidup bermasyarakat sebagai tim karena adanya kepercayaan mendasar satu sama lain. Penumpang harus mempercayai pengemudi agar bisa bepergian. Ia tidak akan bisa bepergian dengan tenang jika mulai ragu tentang apakah sopir ini memiliki izin mengemudi. Insting untuk percaya kepada seseorang ini disebut kepercayaan dasar atau basic trust. Kepercayaan dasar yang paling pertama diperoleh manusia begitu lahir adalah kepercayaan terhadap ibunya.
Seorang anak butuh untuk percaya bahwa ibunya akan menyusuinya saat lapar atau menggantikan popoknya jika basah. Jika sang ibu tidak merawat anaknya atau menggerutu, "Berisik sekali sih, bikin repot saja." Setiap kali menyusui, maka sang anak tidak dapat membentuk kepercayaan pertamanya terhadap dunia luar. Penolakan sang ibu membuat anak berpikir, "Aku adalah anak yang aneh karena selalu merasa lapar, anak yang tidak dibutuhkan di dunia." Meskipun demikian, pola pengasuhan dan cinta sang ibu bukanlah satu-satunya hal patut kita curigai terhadap orang yang tidak mempunyai kepercayaan dasar. Ada juga orang yang kepercayaan dasarnya terhadap orang tua sudah terbentuk, tetapi kemudian rusak akibat berbagai pengalaman setelahnya. Tidak percaya diri juga merusak hubungan interpersonal. Orang yang tidak dapat mempercayai kemampuan atau daya tarik dirinya mudah memiliki masalah dalam hubungannya dengan orang lain. Ia menyimpan keraguan. Kenapa ia mengaku mencintaiku, padahal sama sekali tidak ada alasan untuk mencintaiku? Misalnya, pada orang yang sudah menikah, ketidakpercayaannya akan berkembang menjadi keraguan terhadap kesetiaan suami atau istri. Ketika harga diri runtuh akibat ketidakmampuan finansial atau kehilangan kemampuan seksual atau kompleks lainnya, maka akan timbul perasaan curiga terhadap orang lain. Perasaan tersebut menciptakan pikiran, "Tidak ada alasan lagi istri atau suami untuk berada di sisiku karena aku tidak berguna seperti ini." Orang-orang seperti ini umumnya berusaha memecahkan masalah dengan menyalahkan orang lain tanpa melihat kondisi hatinya atau sikap rendah dirinya. Dari luar, mereka tampak menderita karena mencintai orang lain, tetapi sebenarnya mereka terganggu karena tidak bisa mempercayai dirinya sendiri. Masalah seperti ini jugalah yang tersembunyi pada perempuan yang tidak bisa lepas dari pria yang buruk atau ibu-ibu yang menghamburkan uang karena tergoda oleh gigolo. Mereka tidak bisa menerima perpisahan karena berpikir bahwa tidak ada lagi yang akan menerima dirinya bila orang tersebut pergi. Mereka terus menemuinya bukan lantaran cinta setengah mati, melainkan karena takut berpisah. Membentuk ketertarikan terhadap diri sendiri. Semua masalah ini muncul akibat anggapan bahwa dirinya adalah orang yang tidak layak untuk dicintai. Namun, di dunia ini tidak ada orang yang hanya dilimpahi dengan kualifikasi dan nilai untuk dicintai. Tidak ada orang yang sempurna di semua sisi. Sama halnya, tidak ada orang yang tidak berguna dimanapun ia berada. Yang ada, hanya orang yang percaya bahwa dirinya tidak pantas dicintai dan tidak berguna. Untuk mengetahui apakah sesungguhnya Anda layak atau tidak layak untuk dicintai, pandanglah diri Anda sendiri secara jujur. Amatilah dengan teliti, apakah benar Anda dipengaruhi oleh perselisihan orang tua. Bagaimana pengaruhnya, bagaimana sifat Anda, serta apa yang Anda kuasai dan tidak kuasai. Caranya mudah. Ambil secari kertas, lalu tuliskan kelebihan dan kekurangan diri Anda, terutama tentang apa yang membuat Anda percaya bahwa Anda tidak mungkin dicintai dan apa yang tidak Anda percayai. Keluarkanlah dari dalam pikiran dan amatilah. Makin kenal, makin sayang. Cinta adalah emosi. Ia tidak lantas timbul ketika kita menginginkannya. Cinta tidak mungkin menyembul secara tiba-tiba hanya dengan kita berteriak, "Aku pantas dicintai." Sementara kita tidak mencintai diri sendiri dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu, kita tidak bisa memaksa untuk segera mencintai diri sendiri, karena itu tidak akan terjadi. Cobalah dengan menuliskan kelebihan dan kekurangan diri sendiri terlebih dahulu. Jika tidak terpikir satupun soal kelebihan diri, tulislah kelebihan aku menurut orang lain. Kalaupun itu hanyalah kesalahpahaman orang lain atau sesuatu yang tampak di luar saja, tuliskan sesuai apa yang mereka katakan. Kegiatan ini akan membuat kita tertarik pada diri sendiri. Semua cinta di dunia ini dimulai dari ketertarikan. Cinta dan rasa hormat akan tumbuh ketika ketertarikan kecil seperti rumahnya di mana dan apa pekerjaannya. Menyebar. Sama halnya dengan mencintai diri sendiri, kita harus tertarik soal orang, seperti apa kita dan bagaimana kita hidup hingga kini. Sungguh menarik, bukan?
bahwa kemampuan mencintai seseorang pada akhirnya dimulai dari kemampuan mengenali diri sendiri. Semakin kita mengenalnya, maka semakin besar kemampuan kita untuk mencintainya. Kegiatan hari ini untuk meningkatkan harga diri. Menulis tentang diri sendiri. Mulailah dengan memiliki ketertarikan terhadap diri sendiri untuk lebih mengenal diri sendiri. Tulislah kelebihan dan kekurangan diri secara detail. Di sini ada kertas kosong dan isinya ada 3 poin. Pertama, kelebihan diri versus kekurangan diri. Kedua, hal yang bisa dikuasai versus hal yang tidak dikuasai. Dan yang ketiga, keahlianku menurut orang lain. Jadi masing-masing poin ini bisa kita tulis dan bisa kita isi di kertas kita. Part 2. Orang-orang yang menyangkal nilai dirinya. Perasaan tidak senang akan merasuk jika kita tidak bisa mencintai diri sendiri. Sama seperti ketika harus selalu kemana-mana dengan saudara kembar yang tidak kita sukai. Merasa seperti dimarahi padahal tidak melakukan apa-apa dan pesimis dalam segala hal. Sebaliknya, jika kita mencintai diri sendiri, maka hidup akan menjadi lebih mudah. Kita merasa seperti ada yang menemani meskipun berjalan sendirian. Kita tidak terlalu terganggu walaupun merasa kesepian dan bisa meminta saran kepada diri yang tercinta. Kendati demikian, kita tidak menjadi orang yang kesepian. Orang yang mencintai dirinya memiliki rasa percaya diri karena tidak takut untuk sendirian. Kepercayaan diri ini menghilangkan kekhawatiran yang muncul saat bersama orang lain. Rasa percaya diri ini juga berfungsi sebagai daya tarik yang membuat kita dikenal sekitar. Tidak serg dengan diri sendiri. Saya juga pernah begitu membenci diri saya sendiri. Saya merasa tidak bergairah di akhir kelas 1 SMA. Saya malas bangun pagi, tidak selera makan, dan kehilangan hasrat terhadap segala hal. Saya tidak mandi dan jika ke sekolah pun selalu duduk di kursi paling belakang untuk tidur atau bengong. Saya merasa asing dengan keadaan saya tersebut karena terbiasa hidup sebagai anak baik. Namun, saya pun tidak terlalu terkejut karena tidak ada lagi energi yang tersisa untuk itu. Teman-teman berbisik-bisik bahwa saya mengantuk karena belajar semalam suntuk, tetapi saya pun tidak punya tenaga untuk membantahnya. Meskipun begitu, saya tidak pernah marah-marah atau melampiaskan emosi kepada siapapun. Keluarga saya tampak tidak tahu. Sepertinya mereka mengira bahwa anak bungsunya ini menjadi sensitif karena kakak laki-lakinya akan menghadapi ujian masuk universitas. Sementara saya semakin lama semakin dingin dengan pikiran, kapan mereka pernah peduli denganku? Lalu suatu hari, ibu menyuruh saya untuk ikut dengannya sebentar. Ibu membawa saya ke toko buku kecil yang ada di daerah kami. Kalau ada buku yang kamu mau, beli saja, katanya dengan ekspresi datar. Setelah mengelilingi rak buku, saya memilih buku berjudul Mencintai Diri Sendiri. Kalimat, kamu tidak akan bisa mencintai siapapun jika tidak mencintai diri sendiri, menusuk mata saya. Saya pun menghabiskan waktu membolak-balik buku tersebut ketika ada keinginan. Jika dikenang kembali, ada yang lebih mengganggu daripada ketidakbergairahan saya pada kala itu, yaitu saya tidak bisa memahami kondisi saya sendiri. Saya tidak suka dan tidak mau mengerti diri saya yang terlihat lemah, tidak punya kemauan, dan kehilangan semangat bertanding. Masih lumayan jika itu karena nilai saya turun atau ada masalah dengan keluarga. Tetapi ini karena saya merasa tidak suka saja dengan diri saya sendiri. Saya tidak ingat betul isi buku tersebut, namun tulisan tentang mencintai diri sendiri menjadi sesuatu yang sangat penting bagi anak SMA berusia 18 tahunan seperti saya. Itu pertama kalinya saya diberitahu tentang betapa pentingnya mencintai diri sendiri dan apa yang terjadi jika itu tidak dilakukan. Berkatnya, saya memperoleh keberanian setiap kali merasa kacau dan menjadikan cara mencintai kondisi diri sekarang sebagai standar. Sepenting apapun orang itu bagi kita, kita tidak boleh berhenti mencintai diri sendiri karena dia. Mungkin karena itu saya bisa yakin saat berpisah dengan orang yang membuat saya menderita dan tidak bahagia. Begitu pula saat harus lepas dari alkohol atau game online. Sebab menata hidup saya lebih penting daripada mengumpulkan benda atau mengikuti suasana.
Waktu berlalu dan saya pun menjadi dokter kejiwaan yang menenangkan hati orang lain. Orang-orang yang tidak bisa mencintai dirinya sendiri menemui saya untuk mendapatkan bantuan. Secara khusus, saya begitu peduli terhadap mereka. Mungkin karena pengalaman pahit saya sendiri. Saya juga tidak mengerti alasan saya menjadi malas atau tidak bergairah di usia 20 tahunan. Namun, saya juga tidak suka kondisi tersebut. Mungkin karena saya kecanduan dengan rasa semangat ketika rajin bergerak, dan saya pun tumbuh dengan melihat orang tua yang selalu mengusahakan yang terbaik dalam segala hal. Emosi yang tidak saya sukai tersebut mengikuti saya hingga ke universitas. Kampus kedokteran dipenuhi dengan anak-anak yang keren. Mereka semua pintar, pandai bergaul, dan juga rajin. Berbeda sekali dengan saya. Kenapa aku tidak bisa sekeren mereka? Kenapa aku tidak bisa langsung hafal? Rasa rendah diri saya semakin membesar. Namun, saya juga tidak bisa mengungkapkannya karena harga diri saya akan terluka. Teman-teman yang memilih jalur berbeda, entah yang masuk ke militer atau hidup susah di perkampungan, iri kepada saya. Kalau saya mengungkapkan isi hati kepada teman-teman yang seperti itu, mereka tidak mungkin akan bersimpati kepada saya. Saya saja tidak memahami diri saya sendiri, maka bagaimana mungkin saya meminta mereka memahami saya? Saya menjalani masa itu dengan cara tutup mulut. Sepertinya itu pertama kalinya saya mengetahui betapa kesepiannya tidak bisa mencintai diri sendiri. Teman terdekat adalah diri sendiri. Membenci atau tidak tertarik dengan seseorang bukanlah sesuatu yang spesial. Setiap orang memiliki orang yang disukai dan tidak disukai. Namun, membenci orang terdekat merupakan masalah tersebut. Kita akan sulit berbahagia jika tidak mencintai pasangan atau tidak tertarik dengan kekasih kita. Hati akan terasa tidak nyaman bila ada orang yang dibenci di antara keluarga atau teman sekantor. Ketidakpedulian di antara pasutri secara alamiah juga akan berpengaruh terhadap anak-anaknya. Terlebih jika orang yang tidak disukai itu adalah diri sendiri. Masalahnya akan semakin parah karena kita harus berhadapan dengan diri sendiri dalam semua kesepakatan. Saat bicara, bergerak, makan, tidur, dan sebagainya. Kita harus melihat sosoknya setiap kali bercermin. Inilah yang membuat kesal orang yang tidak mencintai dirinya sendiri, secara sengaja maupun tidak sengaja. Tidak suka dengan diri yang tidak bersemangat, membenci diri yang pendek, dan marah terhadap diri yang bersifat kaku. Dan setiap saat itu, ia tanpa ragu mencerca dirinya dan membanding-bandingkannya dengan orang lain. Bayangkan jika ada seseorang yang naik di punggung Anda dan sepanjang hari mencemooh atau membandingkan Anda dengan orang lain. Bagaimana jika ada sebuah alat di kuping kita yang membisikkan, "Kamu jelek, kamu tidak bisa apa-apa dibandingkan orang lain." Bagaimana untuk mencuci otak kita? Itulah yang terjadi ketika kita membenci diri sendiri. Kita bisa menghindar kalau orang lain yang mengkritik, tetapi itu tidak mungkin kalau diri sendiri yang membenci. Kita harus mendengar omelannya sepanjang hari, terus-menerus. Orang yang harga dirinya turun akibat banyaknya cercaan dan pembandingan, mudah sekali menjadi orang yang pesimis. Berbanding terbalik dengan ini, kehidupan orang yang mencintai dirinya sendiri sangatlah mudah. Mencintai diri sendiri sama seperti ada bersama teman yang terhubung secara batin. Oleh karena itu, mereka tidak terlalu terguncang ketika rasa sepi menghampiri atau bisa menikmati liburan solo rasa berdua. Mereka merasa nyaman setiap kali bercermin, dan hati mereka menjadi tenang setiap kali mendengar suara sendiri. Mereka bisa menghibur dan menyemangati diri sendiri. Terutama tentang suatu hal yang pernah dilakukan, mereka tidak akan merasa takut dan cemas dengan apa yang dipikirkan orang lain. Tentu, hal-hal yang mengganggu masih akan mereka rasakan. Mereka bisa tetap gagal ujian, putus dengan kekasih, atau orang tua meninggal dunia. Namun, mereka tidak mengkritik dirinya ketika itu terjadi dengan berkata, "Kenapa aku begini dan begitu?" Masa penderitaan mereka juga tidak akan lama, karena mereka menerima begitu saja kenyataan yang tidak mengenakan itu. Saat ada masalah, mereka secara aktif mencari solusinya. Mereka tidak membuang-buang energi untuk membandingkan diri dengan orang lain dan mengumpat dirinya sendiri. Sama seperti orang sehat yang segera memulihkan daya tahan tubuhnya saat terserang demam. Sama seperti memiliki teman di sisi yang menghibur dan membangkitkan semangat.
Katakan tidak apa-apa kepada diri sendiri. Jika Anda ingin hidup sedikit nyaman, Anda harus sering-sering mengatakan tidak apa-apa kepada diri sendiri. Kita terlalu lama hidup dengan berkompetisi, membandingkan, dan dicerca orang lain. Kita mengutuk diri kurang dan aneh lebih dari yang diperlukan. Ego kita jatuh ke dalam kesedihan dan perasaan tertindas. Oleh karena itu, mulai sekarang Anda harus menghibur diri dengan agak berlebihan. Beberapa orang mungkin akan berkata, bukankah itu akan membuat lupa diri? Pertanyaan yang bagus. Tidak, terlebih bila selama ini Anda terlalu mengekang dan menekan diri sendiri, maka Anda harus lebih mengatakannya. Itu bukan kesalahan kita. Itu gara-gara masyarakat dan pendidikan yang salah. Tidak apa-apa melakukan justifikasi. Anda harus menoleransi dan merasionalisasi diri sendiri sampai agak berlebihan. Anda harus mengatakan, tidak apa-apa lupa diri juga. Tidak apa-apa harga diri rendah. Berkat itu, Anda bisa lebih berusaha dan memiliki waktu untuk beristirahat ketika sedang tidak bersemangat. Anda hanya perlu berkata, tidak apa-apa, kamu sudah berusaha keras selama ini. Tidak apa-apa kalau sekarang belum bisa seperti itu, sebab ini adalah langkah pertama kita. Kegiatan hari ini untuk meningkatkan harga diri. Menulis catatan harian, tidak apa-apa. Mari luangkan waktu untuk mengingat apa yang terjadi hari ini dan menepuk-nepuk diri sendiri. Ini bukan hanya demi menenangkan diri sendiri, tetapi juga bisa menjadi teknik yang bagus untuk dipakai saat nanti Anda bertemu dengan orang yang dicintai. Caranya mudah. Pertama, tulislah hal-hal yang Anda alami hari ini. Contoh, hari ini aku membaca buku tentang harga diri. 2. Tulislah perasaan yang muncul akibat hal tersebut. Contoh, khawatir kalau aku termasuk orang yang harga dirinya rendah. 3. Tulislah tidak apa-apa. Contoh, membaca buku tentang harga diri membuatku sedikit khawatir bahwa harga diriku terlalu rendah, tetapi tidak apa-apa. Perasaan seperti itu wajar. Perasaan seperti itu wajar saja muncul setelah membaca buku semacam itu. Justru aneh kalau tidak timbul pikiran seperti itu. Tidak apa-apa.